tidak, inilah yang sebenarnya dialami oleh negara tetangga kita Malaysia atau negeri ujung Medini. Identitas negeri ini akan semakin kabur lantaran tidak mampu merumuskan kebudayaan nasional. Apalagi, ada banyak bahasa yang digunakan di negeri ini. Ingatlah bahwa bahasa juga menentukan kebudayaan yang berkembang. Dilema pun terjadi. Jika mereka sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris, maka tidak mungkin mereka ikut berbudaya barat juga. Akhirnya, kaum yang disebut Melayu di Malaysia, walau sebagian kaum Melayu palsu, akan kehilangan identitas. Tapi kalau menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya, juga bukan tanpa masalah. Persoalan terbesar, bahasa Melayu akan kalah dengan bahasa Indonesia. Untuk menutupi kekalahan inilah, Profesor Malaysia berusaha memberikan label Melayu pada bahasa Indonesia. Cara licik ini jelas ditentang keras oleh rakyat Indonesia. Tak masalah pula, mereka memakai kosakata bahasa Indonesia dalam bahasa Melayu. Toh, sejarah asal-muasal kata mudah ditelusuri. Selama bahasa kita tetap bernama bahasa Indonesia, semua aman-aman saja. Proses Indonesianisasi bahasa Melayu Malaysia itu akan sulit dibendung di negeri ujung Medini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim pun akan sulit mengatasinya. Di era media sosial, hal ini semakin susah dihindari. Malaysia amat terpengaruh pula budaya Indonesia, dan hal itu sebetulnya sudah sejak lama terjadi. Dalam sejarahnya, kebudayaan di wilayah Semenanjung Melayu memang jauh lebih muda dibanding wilayah Indonesia. Penduduk Malaysia kebanyakan merupakan migran dari Nusantara Indonesia yang memiliki kebudayaan jauh lebih tua. Buktinya peninggalan bersejarah dan prasasti banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Budaya suku-suku di Indonesia pun jauh lebih tua. Di Indonesia bukan cuma suku Jawa yang memiliki aksara sendiri, tapi juga sejumlah suku lain seperti Bali, Palembang, Batak, Lampung, dan Kerinci. Jangan heran bila kitab-kitab tertua di Nusantara tersebar pula di Nusantara Indonesia, mulai dari kitab Negara Kertagama hingga Lagaligo di Sulawesi. Dan sejarah pun berulang. Budaya Indonesia kini pun dominan, termasuk budaya pop berbahasa Indonesia. Seperti film, musik, sinetron, dan sebagainya. Dalam beberapa bulan terakhir saja, begitu banyak konser artis Indonesia di Kuala Lumpur. Mulai dari Dewa 19, Ariel Noah, hingga Raisa. Karena aku juga jarang ngomong bahasa Inggris sebenarnya kalau di Indonesia. Karena ya sebenarnya sekebutuhannya aja. Kalau aku butuh untuk ngomong bahasa Inggris, aku ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau kita lagi di Indonesia, of course aku akan ngomong bahasa Indonesia gitu. Dan itu dia sih, terutama jokes itu kan emang diterimanya kan beda kan, berbeda bahasa, beda intonasi, punchline dan lain-lain itu kan beda kan. Tanya teman-teman kamu mungkin how they communicate with fans in Malaysia? Iya, tanya semua. Semua kayak Teh Ocha, Agan, kemarin juga Rizky, Febian, Iki. Aku tanya juga pakai bahasa apa sih, terus mereka ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia aja, semengerti. Semua udah nonton sinetron. Kecil. Nah, berikut ini adalah gambaran dari proses Indonesianisasi itu. YouTuber Malaysia Rusdi Rusli jelas mengakui adanya pengaruh besar budaya dan bahasa Indonesia di Malaysia. Bahkan saya menawarkan kepada pelajar-pelajar di sekolah ya, pelajar-pelajar semuanya, nah saya ini boleh menggunakan tiga bahasa, bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu mau saya bercakap, kamu mau saya bercakap bahasa apa? Bahasa Indonesia coach, bahasa Indonesia coach. Kami suka dengar bahasa Indonesia. Dengar tuh guys. Mereka sendiri mengakui suka mendengar bahasa Indonesia. Okey, saya ni boleh nyanyi.
nanti kos akan nyanyi. Nih, kamu mau saya nyanyi lagu apa? Lagu Indonesia, guys. Apabila kita suka film apa? Suka film-film hantu daripada Indonesia. Anak-anak muda Malaysia sudah terhipnotis, sudah terdedah banyak dengan bahasa Indonesia. Sebab itulah kalau kita lihat mereka itu sosialnya memahami bahasa Indonesia. Menonton video sehari-hari di YouTube juga bahasa Indonesia. Bahkan anak saya sendiri, guys, kalau dia mau menonton game ataupun mau menonton cerita-cerita, kebanyakannya itu videonya dalam bahasa Indonesia, guys. Dalam bahasa Malaysia bagi saya bukan tidak ada, tapi pilihan yang lebih banyak itu banyak di Indonesia. Kalau anak saya juga buka TikTok, maksudnya di bawah pengawalan saya juga, saya sama-sama juga tengok kan, karena itu akun TikTok saya. Kebanyakannya yang viral-viral itu adalah daripada Indonesia. Jadi bermasuk di sini dari segi music, dari segi data informasi di Google, video-video di informasi di YouTube, makanan di Malaysia, film-film hampir didominasi oleh Indonesia. Saya melihat bahasa Indonesia ini banyak memudahkan kerja saya sehari-hari. Kenapa? Pertama sekali, kalau saya mau membaca buku bisnis, membaca buku motivasi, membaca buku-buku personality dan sebagainya, kebanyakannya rujukan saya itu menggunakan bahasa Indonesia. Adakah buku bahasa Melayu? Tidak ada. Ada buku bahasa Melayu, tapi pilihannya tidak banyak, guys. Saya harus jujur ya, pilihan tidak banyak. Oke? Adakah buku bahasa Inggris? Tidak ada. Memang ada. Satu, bahasanya susah. Saya kena akui bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus. Saya lebih memahami bahasa Indonesia berbanding dengan bahasa Inggris. Kedua, harga bukunya jauh, boleh katakan 5 kali lipat lebih mahal berbanding dengan harga buku bahasa Indonesia. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton sajian kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.